Shalom, putra-putri kerajaan surga, jemaat yang saya kasih dan yang pasti disayang oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kali ini kita akan belajar seri pesan penggembalaan dengan tema Ikatan Janji atau The Covenant. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi, atau jemaat yang belum memiliki ibadah yang tetap di gereja tertentu, saya undang saudara pertama-tama menerima Tuhan Yesus. Sehingga saudara menerima the covenant atau ikatan janji. Juga saudara-saudara yang ingin mendewasakan kehidupan rohanimu, saudara, bagi saudara yang dewasa, mengerti bahwa engkau adalah milik Kristus, engkau juga mempunyai the covenant atau ikatan janji. Seri ini kita akan belajar dari seorang pria bernama Abram. Mari kita baca Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 7. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa." Ayat 5. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Luar biasa saudara, Abram tidak hanya dipanggil keluar dari kampung halamannya, Ur Kasdim, yang penduduknya termasuk juga Abram pada waktu itu adalah penyembah-penyembah berhala, penyembah-penyembah dewa bulan, saudara. Abram diminta keluar menjadi penyembah Allah Yahweh. Dan tidak hanya itu, tetapi juga menerima the covenant atau ikatan janji. Saudara-saudara yang masih dalam kegelapan, dalam dosa, mari keluar. Jadilah penyembah Yesus yang sejati, yang sungguh-sungguh saudara, dan saudara akan menerima the covenant atau ikatan janji. Pertama-tama kita akan lihat ayat 1. Tuhan menyampaikan siapa jati diri dari Tuhan. Akulah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang bisa membuat segala sesuatu dengan kekuasaannya. Dan kali ini yang dibuat Tuhan untuk Abram adalah ikatan janji. Dan seterusnya ayat yang kedua kita bisa melihat bahwa pengambil inisiatif, pemerakarsa dari the covenant atau ikatan janji itu Tuhan sendiri. Bukan Abram yang meminta-minta atau memohon, bukan saudara. Inisiatornya adalah Tuhan yang El Shaddai tadi. Dan yang luar biasa juga saudara, isi dari perjanjian itu, isi dari the covenant itu adalah kebutuhannya Abram. Apa itu kebutuhannya Abram saudara? Keturunan. Di dalam ayat yang kedua, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Dari pihakku, ayat 4, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. 2 kali diulangi. Isi the covenant adalah keturunan untuk Abram. Kebutuhan Abram pada saat itu. Nama Abram dirubah di ayat 5.
Namamu bukan lagi Abram. Abram artinya the high father. Bapak yang besar. Bapak yang terpuji. Dan namamu dirubah oleh Tuhan, yaitu Abraham. Father of the multitude. Bapak untuk sejumlah besar bangsa. Dan tidak hanya itu, saudara. Tuhan membuat Abram bisa beranak cucu sangat banyak. Tidak hanya sangat banyak, tetapi juga dibuat menjadi bangsa-bangsa. Menjadi kumpulan besar dari bangsa, dan bangsa. Bukan hanya satu bangsa. Terus dikatakan di sana, daripadamu juga akan berasal raja-raja yang besar. Saudara, luar biasa. Abram dirubah namanya menjadi Abraham. Perubahan nama itu menunjukkan adalah perubahan karakter. Karena di ayat 1, ketika Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai El Shaddai, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Dengan sebuah perubahan karakter. Karena engkau akan bersiap-siap menerima sebuah ikatan janji atau the covenant. Ayat yang ke-7 juga luar biasa, saudara. Bahwa perjanjian itu, the covenant itu, ikatan janji itu berlaku kekal. Turun-temurun, tidak hanya untuk Abram seorang diri yang saat itu menjadi namanya Abraham. Bapak untuk sejumlah besar bangsa. Ikatan janji atau the covenant itu juga berlaku untuk keturunan Abraham. Saudara, sebagai El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Allah merealisasikan ikatan janji the covenant itu dari pihak Allah untuk dilakukan bagi Abraham. Di mana firman Tuhannya ada di Kejadian. Kejadian pasal 18 ayat 1 dan 2. Mari kita lihat. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Abraham dan Sarah sedang stay at home. Sedang di rumah saja, saudara. Dan namanya sudah memakai nama yang baru, pemberian Tuhan. Karena itu Tuhan merealisasikan semua janji untuk memberikan keturunan. Dan dimulai dari rumah. Yaitu ketika Abraham berjaga-jaga, dia sedang duduk di pintu kemahnya. Waktu hari panas terik. Seperti saudara dan saya. Di rumah saja. Haleluya, saudara. Ayat 2. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Turun ke ayat 9. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Mereka berdua sedang di rumah saja. Di rumah saja bukan berarti tanpa perjanjian dengan Tuhan. Di rumah saja bukan berarti jauh dari berkat. Bahkan Tuhan mendekati Abraham untuk melimpahkan perjanjian berkat-Nya justru ketika mereka berdua sedang di dalam kemah, sedang di rumah saja. Ayat 10. Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Ayat 11. Adapun catatan firman Tuhan, Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Dan Sarah telah mati haid. Tuhan pasti memenuhi kewajiban dari ikatan janji itu, sekalipun menurut manusia mustahil. Sudah mati haid. Di kitab yang lain, di perjanjian baru, ditulis, Abraham pun juga sudah mati pucuknya. Artinya secara biologis, mereka tidak akan mungkin punya keturunan.
Tetapi ingat saudara, inilah keunggulan dari the covenant, ikatan janji antara Allah dengan Abraham. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekalipun menurut manusia tidak mungkin mereka berdua bisa memiliki keturunan, saudara. Luar biasa, haleluya. Kita melihat, kita membaca kisah di dalam Kejadian pasal 17 dan pasal 18. Tetapi saudara, kita tidak hanya menerima kisah itu, tidak hanya menerima riwayat dari Abraham dan Sarah yang menerima the covenant, ikatan janji berikut realisasinya di Kejadian pasal 18 tadi, saudara. Kenapa bahwa kita tidak hanya membaca, menerima kisah itu? Karena saudara dan saya terhisap dan terlibat di dalam ikatan janji itu juga. Mau tahu ayatnya? Mari kita buka Galatia pasal 3 ayat 7 dan 9, 14 dan 29. Ayat 7 kita baca lebih dulu. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Siapa itu? Saudara dan saya. Ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Haleluya, saudara. Kita tidak hanya membaca, menerima kisah Abraham, tetapi kita masuk di dalam kisah itu sebagai orang beriman, sebagai keturunan rohani anak-anak Abraham. Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa lain, sampai kepada saudara, sampai kepada saya. Dan dikatakan berikutnya di ayat itu, saudara, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, saudara dan saya yang adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Haleluya, saudara. Kali ini kita merenungkan the covenant. Bahwa kita yang adalah milik Kristus, maka kita juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima the covenant. Menerima ikatan janji antara Tuhan dengan Abraham. Dan sekarang janji itu berlaku untuk saudara dan untuk saya. Karena itu ayo saudara, sekalipun kita di rumah saja, seperti Abraham dan Sarah yang hanya di kemah saja, justru Tuhan mendatangi mereka untuk merealisasikan seluruh ikatan janji yang Tuhan buat dengan manusia, yaitu Abraham. Dan setiap kita yang adalah milik Kristus juga berlaku janji itu. Jadi buat apa kita bingung? Aduh, kalau aku di rumah saja nggak bisa berbuat apa-apa. Keliru, saudara. Justru di rumah saja, saudara punya kesempatan yang luas untuk merenungkan firman Tuhan dan menerima janji daripada Tuhan. Saudara, ketika tahun 98 sampai 2004, itu adalah tahun-tahun saya terpuruk dalam kondisi ekonomi yang sangat berat, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah krisis moneter yang terjadi di negeri kita. Dan sekaligus juga terjadi krisis dalam rumah tangga kami. Surat Galatia yang kita baru baca ini, saudara, seperti rema dalam hidup saya saat itu. Ayat-ayat ini seperti meloncat keluar dari buku Alkitab saya, masuk dalam benak saya. Dan setiap saya bercermin di kaca, saya berkata kepada diri saya, kamu adalah keturunan Abraham. Andreas, kamu adalah milik Kristus. Andreas, kamu sudah menerima the covenant, ikatan janji, dan berhak menerima seluruh janji Allah. Mari bersukacitalah saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebab sesungguhnya
kita yang beriman pada Yesus adalah orang-orang yang sangat berbahagia dan sangat beruntung. Yaitu saudara-saudara dan saya. Karena kita keturunan rohani dari Abraham. Dan turut menerima seluruh the covenant, ikatan janji antara Allah dengan Abraham. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian setiap janjimu Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Setiap janjimu Tuhan simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu tak menopang hidupku, kasihmu tuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu. Amin. Ciptaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari kita berdoa saudara. Tuhan, terima kasih. Kami telah menerima sebuah ikatan janji, the covenant, antara Allah El Shaddai dengan kami keturunan Abraham. Dan kami yang menjadi milik Kristus akan menerima berkat yang diterima oleh Abraham. Apapun yang menjadi kebutuhan kami saat ini, sekalipun kami sedang berada di rumah saja, Tuhan kami yakin percaya penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang baik, janji itu tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Karena merupakan perjanjian kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat yang setia mengikuti seri pesan pengembalaan ini. Apapun keadaan mereka, berkati mereka, teguhkan mereka. Bahwa mereka adalah putra-putri kerajaan surga yang luar biasa. Yang menerima perjanjian kekal, the covenant. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan pasti memberkati engkau saudara sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya mari kita katakan amin. Haleluya. Sampai ketemu di seri pesan pengembalaan berikutnya. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.